Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak Bapak kelas 3, pada hari ini kita akan melanjutkan materi kita, yaitu di bagian B halaman 103 tentang mohon pertolongan. Anak-anak Bapak kelas 3, tahukah kamu tentang arti mohon pertolongan? Mohon pertolongan dalam bahasa Arab disebut isti'anah. Mohon pertolongan artinya meminta bantuan agar dapat melakukan sesuatu atau dapat keluar dari kesusahan atau kesulitan. Dan mohon pertolongan itu banyak macamnya, di antaranya sebagai berikut. Yang pertama adalah kita mohon pertolongan agar dimudahkan dalam melakukan sesuatu. Yang kedua, mohon pertolongan agar lepas dari kesulitan yang menghimpit. Yang ketiga, mohon pertolongan agar terhindar dari bahaya. Yang keempat, mohon pertolongan agar sembuh dari penyakit. Nah, ini semua kita minta kepada siapa? Yaitu kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi memohon pertolongan itu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala melarang setiap hambanya meminta pertolongan dengan berdoa kepadanya kepada selainnya. Jadi kita nggak boleh minta pertolongan selain kepada Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Artinya hanya kepada Engkaulah kami menyembah dan hanya kepada Engkaulah kami mohon pertolongan. Quran surat Al-Fatihah ayat ke-5, ya. Jadi dari pengertian ini kita harus tahu bahwasannya kita itu hanya meminta kepada Allah. Kita tidak boleh meminta kepada selain Allah, karena itu akan berakibat kita menjadi orang yang syirik, ya. Yang kedua adalah menerapkan perilaku mohon pertolongan hanya kepada Allah. Allah Subhanahu wa taala satu-satunya zat yang mampu memberikan manfaat dan menghilangkan mudarat dari diri hambanya. Jadi hanya Allah lah yang memiliki kekuatan untuk memberikan manfaat dan menghilangkan mudarat dari diri seorang manusia, ya. Oleh karena itu hanya Allah Subhanahu wa taala tempat memohon pertolongan dan meminta perlindungan. Seperti dalam firman berikut ini, Allahus Samad. Allah tempat meminta segala sesuatu, yaitu Quran surat Al-Ikhlas ayat kedua. Dan anak-anak Bapak sekalian, jangan sekali-sekali kita meminta kepada selain Allah dalam doa kita. Jadi doa kita itu harus kita memintanya kepada Allah. Karena kalau meminta kepada selain Allah itu hukumnya beda, nak, ya. Itu bisa berakibat kita termasuk orang-orang yang syirik atau menyekutukan Allah. Barang siapa yang bergantung hanya kepada Allah, berarti dia orang yang beriman. Dan barang siapa yang bergantung kepada selain Allah, maka akan ditelantarkan. Allah lah satu-satunya tempat bergantung. Kepadanya lah kita meminta keselamatan dan harapan. Segala manfaat dan mudarat berada pada kekuasaan dan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Hanya Allah tempat memohon pertolongan, karena Allah Tuhan seluruh alam semesta. Baik, di sini ada gambar tentang mohon pertolongan Allah agar diberi kemudahan dalam belajar. Dan sebelum berangkat sekolah, pamit orang tua dan mohon pertolongan Allah agar diberi keselamatan. Dan kemudian bangun tidur harus berdoa, nak, ya kan? Berdoa kepada Allah sebelum tidur dan berdoa kepada Allah sesudah tidur atau bangun tidur. Supaya apa? Supaya kita dijaga dari gangguan setan dan mimpi buruk. Kemudian sebelum dan sesudah makan juga kita harus berdoa kepada Allah, memohon ridhonya supaya makanan yang kita makan mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi anak-anak sekalian, jangan lupa ingat dalam hati kalian bahwasannya kita harus meminta dan memohon pertolongan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya udah, jadi pada hari ini materi kita cukup sampai di sini dulu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.